Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan melihat video pembelajaran berikut dengan materi pasar bebas, lanjutan materi kita yang sebelumnya. Apakah tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini? Jadi, tujuan pembelajaran kita yang pertama, dengan membaca literatur atau buku, murid dapat memahami pengertian pasar bebas. Yang kedua, dengan membaca literatur, murid dapat menjelaskan tujuan pasar bebas. Yang ketiga, dengan melihat video atau media lainnya, murid dapat mengidentifikasi organisasi ekonomi dalam rangka perdagangan bebas. Pernahkah kalian mendengar apa yang disebut dengan pasar bebas? Apakah sama dengan pasar pada umumnya? Jadi, secara umum, pasar adalah sebuah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli, baik itu barang ataupun jasa, atau tempat melakukan perdagangan. Pasar tidak mengharuskan penjual dan pembeli bertemu secara langsung. Transaksi jual beli barang atau jasa bisa juga dilakukan secara online. Jenis pasar yang tidak asing bagi kita adalah pasar tradisional maupun pasar modern. Pasar tradisional yang ada di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Pasir Utara, contohnya adalah Pasar Senin, Pasar Rabu, atau Pasar Kamis. Sedangkan pasar modern yang ada di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Pasir Utara, contohnya adalah Indomaret. Kalau di beberapa daerah atau kota lainnya yang ada di Kalimantan Timur, seperti di Balikpapan, ada Alfamart, ada Carrefour, dan pasar modern lainnya. Istilah pasar bebas, apakah sama dengan pasar pada umumnya? Nah, sekarang kita akan membahas tentang pasar bebas. Apakah yang dimaksud dengan pasar bebas? Jadi, pasar bebas itu biasa kita sebut dengan free trade atau perdagangan bebas, yaitu pengurangan dan penghilangan biaya yang dikenakan pemerintah pada perdagangan internasional atau pada kegiatan ekspor dan impor. Perdagangan bebas ini merupakan kebijakan pemerintah yang tidak melakukan diskriminasi terhadap kegiatan impor maupun kegiatan ekspor. Sudah jelas bukan? Nah, apakah tujuan dari pasar bebas atau perdagangan bebas? Tujuannya adalah untuk meningkatkan kegiatan perdagangan. Pada pasar bebas ditandai dengan kesepakatan dari negara-negara yang ikut serta dalam perjanjian atau dalam perdagangan pasar bebas tersebut. Kebijakan perdagangan bebas mempromosikan hal-hal berikut. Yang pertama adalah perdagangan barang tanpa pajak, termasuk tarif atau hambatan perdagangan lainnya. Yang kedua, perdagangan jasa tanpa pajak atau hambatan perdagangan lainnya. Yang ketiga, akses ke pasar yang tidak teratur. Yang keempat, akses informasi pasar yang tidak teratur. Yang kelima, perdagangan jasa tanpa pajak atau hambatan perdagangan lainnya. Sudah jelas bukan perbedaan dari pasar bebas dan pasar pada umumnya? Jadi, pasar bebas sangat berbeda
dengan pasar pada umumnya yang kita kenal. Selanjutnya, kita akan melihat organisasi yang ada kaitannya dengan pasar bebas atau perdagangan bebas. Adapun beberapa organisasi ekonomi dalam rangka perdagangan bebas, yang pertama adalah Masyarakat Ekonomi ASEAN atau yang biasa kita sebut dengan MIA. MIA secara singkat bisa diartikan sebagai bentuk integrasi ekonomi ASEAN yang artinya semua negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara atau yang tergabung dalam ASEAN menerapkan sistem perdagangan bebas. MEA atau MIA didirikan pada tahun 2015. Tujuannya diharapkan dapat menjadi sebuah pasar dan basis produksi tunggal sebuah wilayah yang sangat kompetitif dengan perkembangan ekonomi yang setara dan terpadu dengan ekonomi global. Selanjutnya adalah AFTA. Apakah itu AFTA? Jadi, AFTA itu ASEAN Free Trade Area. AFTA dibentuk pada waktu konferensi tingkat tinggi KTT ASEAN yang keempat di Singapura tahun 1992 yang bertujuan untuk meningkatkan perdagangan antar negara ASEAN, menarik investasi asing, dan membuat wilayah ASEAN sebagai basis produksi yang kompetitif secara global. Selanjutnya, organisasi APEC. Perubahan di Uni Soviet dan Eropa Timur merupakan salah satu latar belakang berdirinya APEC. Runtuhnya Uni Soviet dengan sistem ekonomi komunis yang tertutup secara bertahap diikuti oleh negara Eropa Timur yang berubah menjadi sistem ekonomi liberal dan bebas. Organisasi APEC diprakarsai oleh Perdana Menteri Australia Bob Hawke ketika berpidato di Seoul tahun 1989. Pada akhir tahun 1989, 12 negara yang hadir di Canberra sepakat mendirikan organisasi APEC. Adapun tujuan dari Asia Pacific Economic Corporation ini adalah merupakan bentuk kerjasama ekonomi regional antara negara-negara yang berada di kawasan Asia Pasifik untuk meningkatkan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia Pasifik, memperjuangkan kepentingan ekonomi di kawasan Asia Pasifik, tempat usaha negara maju untuk membantu negara berkembang, dan mengurangi dan mengatasi sengketa ekonomi perdagangan. Selanjutnya adalah Uni Eropa atau Masyarakat Ekonomi Eropa yang biasa kita singkat dengan MEE. European Economic Community. Uni Eropa dibentuk untuk menyusun politik perdagangan bersama dan mendirikan daerah perdagangan bebas antar negara Eropa. Selanjutnya
ada WTO atau World Trade Organization. WTO dibentuk 1 Januari 1995, yaitu organisasi yang perdagangan dunia merupakan satu-satunya badan internasional yang mengatur masalah perdagangan antar negara. Tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan negara-negara anggota WTO dan mendorong terbukanya perdagangan dunia. Itulah tadi materi kita tentang perdagangan bebas. Semoga membantu anak-anakku untuk belajar dari rumah. Tetap semangat. Demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.